Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam semua. Kali ini admin akan bercerita tentang pengalaman seseorang yang dimana menu wartegnya selalu basi. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada narasumber yang mau berbagi kisah di channel ini. Bagi kalian yang mau mengirimkan kisah-kisah misteri pengalaman kalian, bisa hubungi kontak email di deskripsi. Oke, kita lanjut ke kisahnya. Terkadang hidup ini seperti jam yang selalu berputar. Kadang jarum panjang di atas, kadang pula jarum panjang di bawah. Ya, jadi gini. Sebut saja Pak Slamet. Pak Slamet ini udah usaha wartegnya selama bertahun-tahun. Kurang lebih dari tahun 1985. Dari awal usaha sampai sekarang Pak Slamet selalu lancar. Ya, layaknya usaha biasa aja. Ada aja pasang surutnya, itu pasti menurut Pak Slamet. Tapi mendekati akhir tahun di 2017 sampai bulan November 2022 mengalami kemerosotan. Gak sedikit semua surat-surat rumah dan 2 mobilnya tergadaikan sampai tidak bisa menebus cicilan. Sampai akhirnya mengurangi beberapa lauk-laukan. Bukan tanpa sebab, tapi entah menurut Pak Slamet ini seperti ada hal yang gak beres. Masa beberapa masakan siang udah basi, udah warteg sepi, nggak ada pengunjung hari-hari, ketimpa makanan gampang basi. Ya udahlah, kayaknya kita libur dulu kali. Pak Slamet sampaikan ke satu karyawannya. Padahal tadinya menurut Pak Slamet dia punya karyawan 8 orang dalam satu cabang. Seminggu pertama warteg tutup. Selama libur minggu pertama, Pak Slamet pergi ke warteg usaha miliknya. Hal mengejutkan terjadi. Semua barang-barang warteg Pak Slamet berantakan semua. Seperti ada seseorang yang masuk dan mengacak-ngacak ini semua. Bahkan gak sedikit barang-barang yang rusak. Pak Slamet hanya terduduk sedih meratapi usaha miliknya yang sudah dibangun tahunan hancur begitu saja dengan cara yang tak wajar, ucap Pak Slamet. Pak Slamet gak berhenti sampai di situ. Dia akhirnya pulang. Sampai di rumah, Pak Slamet menceritakan semua itu kepada istrinya. Sontak istrinya kaget dan seluruh keluarganya Pak Slamet di situ bingung harus bagaimana ini semua. Akhirnya, Pak Slamet memutuskan untuk pulang kampung dengan istri dan keluarganya, berbekal menjual motor satu-satunya. Setelah dapat hasil jual motor, Pak Slamet langsung pulang kampung bersama istri dan keluarganya. Sesampai di kampung, Pak Slamet bercerita keluh kesedihan dengan keluarga besarnya. Ternyata ada satu ponakannya, Pak Slamet, yang bernama Iqbal. Iqbal ini bisa melihat hal-hal goib menurut keluarga di kampung. Kata Iqbal, "Pak Deh, kok belakang Pak Deh dan Bude ada manusia serem banget, hitam, tinggi dan kotor." "Alah Bal, tahayul kamu. Wis tolah, Pak Demu ini lagi pusing, jangan ditambah-tambah dengan hal gak masuk akalmu," tegas Pak Slamet. Udah, sebaiknya kita ke tempat Kiaiku aja, kata Pak Arbo. Beliau bapaknya Iqbal. Awalnya saya nggak mau tuh, karena mau ngapain? Ini masalah kerugian, kok malah nanya Kiai, ucap Pak Slamet. Udah Pak Deh, ikut aja dengan kami. Insya Allah ada jalan baiknya, tegas Pak Arbo. Ya sudah, ayolah kalau gitu, ucap Pak Slamet. Perjalanan ke tempat Kiai lumayan lama. Ada kira-kira 1,5 jam baru sampai. Mana jalannya susah kan, namanya kampung agak kedalaman gitu, kata Pak Slamet. Sesampai di rumah Kiai itu, tiba-tiba pas mau masuk gerbang rumahnya Pak Kiai, istri dari Pak Slamet kesurupan dan hanya berteriak, "Panas, panas, panas," ya. Sontak membuat seluruhnya panik. Bahkan sampai Pak Kiai dan keluarganya pun keluar dari rumah. Sempet tuh ada perang-perang doa gitu antara Pak Kiai dengan sosok yang menguasai istrinya Pak Slamet. Tapi alhamdulillahnya semua berakhir baik-baik. Dan akhirnya keluarga Pak Slamet ngobrol-ngobrol dengan Kiai itu. Ya sharing-sharing gitu kan, semacam kayak konsultasi gitulah. Ngobrol tuh kan kita. Menurut Pak Slamet, ceritalah Pak Slamet ke Kiai itu yang jelas sejelas-jelasnya. Udah cerita kan, berarti Pak Slamet minta solusi ya.
Udah nih, kayaknya kita segini dulu. Langsung kepada intinya aja Pak Kiai, ucap Pak Slamet. Langsung Pak Slamet minta pada intinya. Pak Kiai, sepurone saya mau semua baik-baik dan warteg saya kembali jalan normal lagi seperti dulu, kata Pak Slamet. Hehe. Pak Kiai hanya tertawa waktu itu sambil berjalan ke kamarnya. Jadi Pak Kiai ini meresponnya hanya ketawa aja gitu. Pak Slamet dan keluarganya bingung dong. Maksudnya apa Pak Kiai? Kenapa hanya merespon dengan tertawa lalu sambil berjalan ke kamarnya? Ada apa? Sambil menunggu Pak Kiai itu keluar, tiba-tiba Kiai itu keluar dari kamar sambil membawa sapu lidi aren yang udah jelek, hitam, rusak, dan tidak sedikit yang sudah hancur dan patah. Ini sapu, kata Pak Kiai. Sapulah warungmu setiap maghrib selama 7 maghrib dan bacakan basmalah selama kamu sapu warungmu, ucap Pak Kiai. Bingunglah Pak Slamet, kok hanya dikasih itu saja? Mana sapunya udah jelek, hitam, ya pokoknya hancurlah sapu itu. Akhirnya diambil dan dibawa sama Pak Slamet. Lalu mereka pulang dan Kiai hanya berpesan, perbaiki ibadahmu. Sudah di situ, akhirnya pulang semua. Sesampainya di rumah, Pak Slamet bingung dengan keluarga besarnya. Masa sapu bisa bikin normal? Masa sapu bisa bikin warungku rame lagi? Iki piye toh? Ya udahlah, pakai saja Pak De, kata Pak Rebo. Mana udah jelek sapu lidinya, jawab Pak Slamet. Besoknya Pak Slamet langsung pulang ke rumahnya dengan membawa sapu itu. Setiba di rumahnya, langsunglah Pak Slamet sapu warungnya sesuai instruksi dan arahan dari Pak Kiai tersebut. Di hari pertama nggak ada kejadian apa-apa. Pak Slamet menyapu warung dengan tenang. Di hari kedua juga baik-baik aja. Tapi pas hari ketiga, kagetnya luar biasa sampai jantung Pak Slamet berdebar kencang. Karena tiba-tiba pas sapu kolong meja, itu ada rambut ketarik dari sapu itu. Dan itu rambutnya panjang banget, kusut gitulah. Namun Pak Slamet hiraukan dan dibakar rambut itu. Ketika sedang membakar rambut itu, ada suara tangisan dari sekitar warungnya. Tapi Pak Slamet bingung arahnya dari mana suara itu. Setelah semuanya dibereskan, Pak Slamet merenung dari mana muncul suara itu dan kenapa seperti dekat sekali, sedangkan di warungku tidak ada orang, ucap Pak Slamet. Di hari keempat dan kelima semua baik-baik aja. Di hari keenam juga semua baik-baik aja. Pas hari ketujuh ada hal aneh lagi. Ada beberapa pasir hitam di kolong kursi warteg pojokan. Padahal kemarin-kemarin gak ada. Entah apa itu, Pak Slamet abaikan semuanya dan besoknya mencoba berjualan lagi. Terkejutlah Pak Slamet. Ternyata dagangannya laris manis. Bahkan banyak dari pembeli menanyakan, Pak De, kok kemarin tutup setahun lebih apa ya Pak De, ini libur katanya. Tanya pembelinya. Pak Slamet bingung mau jawab karena dia merasa gak pernah tutup tuh selama itu. Baru tutup hanya 3 hari kemarin untuk ke kampung itu. Tapi dijawab dengan santai, biar semua tidak curiga kan. Iyalah biasa, mau istirahat dulu, kan udah jualan puluhan tahun. Hehehe gitu. Jawab Pak Slamet. Singkatnya, warung itu semakin ramai semakin harinya. Pendapatannya pula semakin banyak. Akhirnya kesulitan hidup pelan-pelan terbangun dan alhamdulillahnya seluruh sangkutan Pak Slamet bisa terbayarkan hari demi hari, ucap Pak Slamet. Akhirnya warung itu berjalan dan lancar hingga hari ini. Entah ulah siapa, entah itu apa, yang jelas
Pak Slamet hanya menjalankan perintah arahan dari Pak Kiai untuk menyapu dengan sapu itu. Hanya Allah yang bisa mengetahuinya menurut Pak Slamet. Tidak luput ucapan terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah membantu Pak Slamet. Itulah kisah dari Pak Slamet, warung makan yang selalu basi hingga bisa bangkit kembali. Bagi kalian yang punya cerita menarik, pengalaman hidup, bisa hubungi kontak email di deskripsi. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.